Kamis. Nah, teman-teman, hari ini hari Kamis, Bu Erma mau mengajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Apa tadi? Keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Siapa yang tahu? Yuk, kira-kira keyakinan kelas itu apa toh? Ada yang tahu nggak? Ya, keyakinan kelas itu seperti aturan main di sentra. Ya, ulang lagi. Keyakinan kelas itu seperti aturan main di sentranya kita. Keyakinan kelas itu seperti aturan main di sentra. Nah, aturan main di sentra itu hari ini mau kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Biar apa? Biar teman-teman itu meyakini dalam diri, kemudian bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab, anak yang hebat. Mau jadi anak yang bertanggung jawab? Mau. Benar. Nah, nanti keyakinan kelas kita hari ini mau kita disepakati atau dibuat bersama-sama. Oke? Kalau sudah disepakati, berarti keyakinan kelas kita harus diapakan? Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan sama teman-teman semuanya. Ya? Oke? Berani menyepakati keyakinan kelas, kemudian berani melaksanakannya. Berani menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, terus keyakinan kelas itu bentuknya seperti apa saja tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak? Keyakinan kelas itu seperti misalkan membuang sampah pada tempatnya, masuk pagi sesuai jamnya, memakai seragam sesuai harinya, kemudian juga sayang teman, kemudian mau berbagi sama teman, ada lagi mau bekerja sama dengan teman. Nah, itu adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Teman-teman, ini tadi adalah gambar-gambar yang menunjukkan keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Ya, coba Bu Emma ulang lagi. Yang mana tadi? Coba contohnya. Yang atas yang di sini atau yang ini? Nah, apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, yang atas atau yang bawah? Nah, yang atas apa ini? Ya, apa ini? Bekerja sama dengan teman. Terus yang ketiga, contoh keyakinan kelas kita apa itu tadi? Sayang teman. Yang mana Pak? Yang atas atau yang bawah? Nah, yang atas. Nah, hari ini teman-teman sudah memilih keyakinan kelas yang mau kita sepakati bersama-sama. Yang sebelah sini, coba dilihat. Sebelah sini ada gambar apa ini? Anak yang menolong temannya. Berarti ini anak yang sayang teman. Nah, kesepakatan yang pertama apa tadi? Sayang teman. Oke, yang kedua ini gambar apa ini? Ya, membersihkan halaman bersama-sama. Berarti kesepakatan yang kedua adalah mau bekerja sama dengan teman. Ya, bekerja sama dengan teman. Yang ketiga ini ada gambar apa ini? Anak-anak buang sampah. Oh iya, benar sekali Mbak Safira. Berarti kesepakatan yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aini Ruhayati SESPD
selaku Kepala TK Surya Ceria Aisyah Karanganyar. Yang kami hormati rekan-rekan guru TK Surya Ceria Aisyah Karanganyar. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ibu Kepala Sekolah. 3. Inti acara. 4. Tanya jawab dan diskusi. 5. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah TK Surya Ceria Aisyah Karanganyar kepada Ibu Aini Rohayati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangkaian acara pengimbasan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Erma Setianingrum SPD, yang kali ini adalah sebagai calon guru penggerak. Begitu? Ya. Alhamdulillah, terima kasih waktunya teman-teman rekan kerja dari Bu Irma di TK Surya Ceria Aisyah. Mudah-mudahan acara pengimbasan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk ilmu juga buat kita semua, dan nanti bisa kita implementasikan di kegiatan pembelajaran di TK Surya Ceria Aisyah. Jadi harapan saya sebagai kepala sekolah tentunya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irma nanti bisa kita korelasikan dalam mungkin kinerja kita, mungkin implementasi pembelajaran dan lain-lain, sehingga kinerja kita akan semakin meningkat. Mungkin seperti itu. Cukup sekian sambutan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erma Setianingrum. Kepada Ibu Erma, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aini Rohayati selaku Kepala TK Surya Ceria Aisyah Karanganyar, yang kami hormati rekan-rekan teman-teman guru TK Surya Ceria Aisyah Karanganyar. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ibu Iin dan teman-teman semua atas waktunya, atas kerelaannya untuk bisa hadir di sini. Insya Allah semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini merupakan salah satu kegiatan dari aksi nyata di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman
penerapan budaya positif ini, terus terang saya mau mengajak teman-teman semua untuk bisa menerapkan budaya positif itu ke dalam lingkungan kita, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan kelas kita masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materinya sebentar. Nah, sebelum ke materi teman-teman, saya mau mengucapkan selamat datang kepada ibu guru semuanya, pada teman-teman yang saya yakin teman-teman ini adalah guru-guru hebat, guru-guru hebat yang mau terus belajar, mau terus menimba ilmu, menambah wawasan gitu. Buktinya dengan kehadiran teman-teman semua di sini, ya. Teman-teman merelakan waktunya, kemudian merelakan energinya untuk bersama-sama. Ayo teman-teman, mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sepakat teman-teman? Sepakat, ayo. Oke, kalau sudah sepakat seperti ini, sepertinya kita sudah bisa langsung mulai ke materinya. Untuk materi budaya positif itu ada di modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Okay. Dalam budaya positif modul 1.4 itu ada beberapa konsep yang ingin saya sharingkan ke teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya di sini hanya ingin sharing saja. Saya yakin teman-teman itu sudah banyak ilmunya. Tetapi saya pingin juga berbagi sharing, yaitu tentang modul 1.4. Konsep-konsep dalam modul 1.4 ini antara lain, yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, teman-teman, kira-kira yang ada di benaknya teman-teman ketika mendengar kata-kata budaya positif itu apa aja? Apa teman-teman coba? Monggo Bu Iin, yang ada di pikiran teman-teman, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Menurut saya, budaya positif yang harus kita miliki itu sesuai dengan standar kompetensi yang ada, baik itu kompetensi guru maupun kompetensi kepala, itu sudah ada di situ. Misalkan di kompetensi sosial, seperti itu, jadi kita bisa menanamkan budaya-budaya positif dari diri kita yang bisa diimplementasikan langsung di lembaga masing-masing, seperti itu. Baik itu nanti untuk pertemanan dengan teman sejawat, terus kemudian dengan peserta didik maupun dengan orang tua, itu semuanya harus kita tanamkan budaya positif. Tentunya budaya positif yang sesuai dengan budaya yang ada di SDA tercinta ini harus kita kolaborasikan seperti itu. Mungkin itu. Mungkin ada yang mau menambahkan budaya positif itu apa teman-teman? Bu Fitri, Bu Izini? Seperti apa Bu Ani? Budaya positif menurut saya itu kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita tanamkan ke anak, seperti disiplin, terus bertanggung jawab, sikap kerjasama terhadap teman, saling menolong. Seperti itu kita tanamkan melalui pembiasaan dari anak sejak kecil di kegiatan setiap harinya. Betul sekali teman-teman. Itu adalah kira-kira makna dari disiplin positif, budaya positif maksudnya. Oke, untuk konsep yang pertama yaitu kita akan bersama-sama belajar untuk memahami yaitu adanya perubahan paradigma, disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal. Yang pertama kali adalah perubahan
ada gambar. Kira-kira ini gambar apa teman-teman? Ada tangan mengepal. Nah, benar sekali. Tangan mengepal. Coba kita bayangkan bersama-sama, ini tangan kita itu mengepal. Yang ada di kepala teman-teman semua, rekan-rekan, itu adalah sesuatu barang yang berharga sekali. Oke, bayangkan teman-teman, coba tangannya mengepal, kita menggenggam sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga buat teman-teman sendiri. Mungkin ada yang namanya emas, kemudian ijazahnya, atau cita-citanya, atau komitmennya. Nah, seperti itu, kira-kira sudah digenggam. Kemudian ada orang lain yang mau merebutnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira itu dilepaskan atau enggak, teman-teman? Tetap dipertahankan? Ada nggak kemungkinan suatu hari itu bisa dilepaskan? Tergantung. Berarti keputusan untuk memegangnya atau melepaskannya di suatu saat karena alasan tertentu itu sepenuhnya ada di kontrol kita, ada di pegangan kita, ada di kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi keputusan kita atau kontrol kita. Begitu kan? Nah, itu adalah dasar dari adanya teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Antara lain satu, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid, tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kalau tidak ada keinginan murid untuk mengikuti kita. Gitu, itu teorinya William Glasser. Yang kedua, adanya ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada anggapan seperti itu, bahwa semua yang penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semuanya seperti itu. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kalau kita sudah ada anaknya yang berbuat salah, kita mengkritiknya habis-habisan. Nah, kemudian apakah itu akan langsung berpengaruh terhadap penguatan karakternya? Belum tentu. Bisa jadi anak itu akan tambah rendah diri, down. Nah, seperti itu. Nah, karena adanya miskonsepsi seperti itu, makanya William Glasser kemudian meluruskannya. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang sebenarnya orang dewasa itu pun tidak memiliki hak untuk memaksa kehendaknya kepada anak. Itulah adanya miskonsepsi atau kesalahan konsepsi dalam kehidupan itu yang membuat William Glasser membuat teori kontrol tadi. Kita lanjut. Kemudian William Glasser kemudian juga menegaskan, yaitu kita harus melakukan perubahan paradigma. Perubahan paradigmanya dari stimulus kontrol kemudian ke teori kontrol. Misalkan begini, orang lain dapat mengontrol kita. Nah, kita harus mengubahnya menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu saja. Karena tidak mungkin kan, seperti yang permainan tadi, tangan menggenggam, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Itu adalah teori kontrolnya. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak. Kita harus beralih kepada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu banyak sekali kita lakukan, Saat bujukan kita gagal, terakhir apa yang dilakukan? Dipaksa. Nah, itu juga harus dihilangkan. Kemudian kita beralih kepada teori kontrolnya. Bagaimana?
kolaborasi, kita mengadakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita tawarkan, bukan lagi pemaksaan karena kita sudah membujuknya yang gagal. Seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau stimulus respon itu selalu berpikirnya kamu menang dan kamu kalah. Harusnya kita sudah mengubahnya kepada apa? Win-win solution atau semuanya menang sama menang. Yang selanjutnya, yang stimulus respon yang ketiga yang harus kita ubah adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal setiap anak, setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga dalam pembelajaran pun akan membutuhkan yang berbeda juga. Oke, seperti itu. Kemudian semua orang melihat yang sama, itu juga keliru. Makanya dibenahi dalam teori kontrol, yaitu setiap orang memiliki gambar berbeda, termasuk anak juga loh. Oke. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya diubahnya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita itu kok orang lain kok salah terus ya, padahal belum tentu orang lain mungkin tujuannya akan berbeda gitu. Kita saja melihatnya seperti itu. Makanya itulah pentingnya komunikasi seperti itu. Lanjut, yang ketiga tentang disiplin positif. Teman-teman, ternyata untuk menciptakan sebuah budaya positif itu kita juga harus menegakkan namanya disiplin positif. Disiplin positif sendiri itu asalnya dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu discipline, artinya belajar. Okay. Disiplin itu mempelajari cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Berarti apa? Dengan kita mempunyai disiplin, kita itu bisa mengontrol diri kita, mengontrol tindakan kita, mengontrol ucapan kita. Supaya apa? Supaya kita terbimbing dan menuju ke arah tujuan yang kita capai sesuai dengan keyakinan, kebijakan-kebijakan, kebajikan, kebaikan yang ada di lingkungan. Gitu. Yang ketiga, dengan seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka berdasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, begitu. Artinya disiplin positif itu juga dilandaskan pada kebajikan universal. Kebajikan universal. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Lanjut nih. Wah, tadi sudah saya singgung di atas tadi, disiplin positif itu tindakannya selalu dikaitkan dengan kebajikan universal. Nah, sebenarnya kebajikan universal itu apa? Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama, dan latar belakangnya. Sehingga kalau dilihat dari sini, bisa dilihat bahwa nilai kebajikan itu bisa ada di mana saja. Entah itu di negara kita, atau di negara lain, atau di suku bangsa sini, atau di daerah lain. Karena itu sifatnya universal, terlepas dari suku bahasanya, suku bangsanya, agamanya, bahkan latar belakangnya. Jadi untuk melakukan nilai kebajikan universal itu tidak didasarkan atas orangnya atau bahasanya. Semua orang bisa melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati di Indonesia, terutama saat ini adalah yang kita terapkan juga, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi, yang sudah kita sepakati, yang kita tuju bersama-sama, menjadikan anak murid kita itu adalah
sepakati bersama di Indonesia ini. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tanamkan dalam diri anak-anak. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Sebetulnya 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup dari semua kebajikan universal yang ada. Kalau ini ada beriman dan bertakwa, berarti kita mengambilnya dari segi agama, ya. Kemudian mandiri, itu juga semuanya insya Allah sudah mencakup nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Kemudian lanjut ke konsep yang kedua, kita akan sharing tentang teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ternyata teman-teman, dalam setiap tindakan manusia itu akan selalu didasarkan pada motivasinya atau latar belakangnya. Nah, apa saja ya? Coba kita lihat. Nah, ternyata teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ini yang mendasari bagaimana manusia atau seseorang itu melakukan tindakan atau berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ibu semua misalkan berangkat pagi-pagi ke sekolah, harus on time jam 7. Mungkin ada yang motivasinya, dan aku enggak kena hukuman, biar aku enggak kena cas. Nah, seperti itu. Mungkin motivasinya ada yang seperti itu, oke? Ada enggak teman-teman? Nah, ya saya juga. Nah, seperti itu. Ada motivasi yang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak makan sregep, aku tak rajin ngajar. Biar apa? Karena tahun kemarin ada bonusnya. Nah, seperti itu. Ada juga motivasi dalam bertindak seperti itu. Pasti ada, ya saya yakin itu, oke? Dimanapun, bukan hanya di lingkungan kita, bahkan di lingkungan anak-anak pun seperti itu. Aku tak mungkin ya ada ikut lomba, biar apa? Biar dapat juara. Nah, seperti itu juga salah satu motivasi dalam seseorang berperilaku. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kalau motivasi satu yang kedua ini adalah asalnya dari luar atau eksternal, kemudian yang ketiga ini adalah yang internal. Ini yang sangat kita butuhkan. Jadi motivasinya itu bukan dari orang lain. Takutnya kalau nggak ada motivasi nomor satu, nggak ada hukumannya, kemudian nggak ada penghargaannya, apa? Kita tidak akan melakukannya lagi. Ya, seperti itu. Motivasi yang paling penting itu adalah motivasi yang asalnya dari diri sendiri. Aku tak sregep ngajar, biar apa? Anakku itu biar hebat. Aku pengen jadi bu guru yang bisa bermanfaat untuk anakku. Kapan lagi aku melakukan kebaikan kalau bukan sekarang? Seperti itu. Kemudian aku tak membuat hasil karya untuk anak yang bagus. Ini adalah waktuku. Gitu. Seperti itu. Itu adalah yang perlu selalu kita lakukan. Menguatkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Lanjut yang ketiga, penghargaan. Nah teman-teman, dalam modul 1.4 ini saya menemukan hal baru ya, penghargaan. Nanti teman-teman akan lihat bahwa ternyata penghargaan itu juga tidak selamanya berefek bagus. Ternyata ada kata-kata yang dihukum sama penghargaan. Kok bisa? Ternyata
juga memberikan penguatan sama anak. Ternyata penghargaan yang berlebihan, penghargaan yang terus-menerus itu juga akan menimbulkan efek yang kurang baik bagi anak sendiri yang dikasih penghargaan atau orang lain. Itu. Ini penghargaan adalah bentuk pengakuan atas prestasi yang telah dilakukan. Biasanya seperti itu kan Ibu. Kita sudah melihat anak kita sudah mengerjakan hal yang bagus, kita ingin memberikan penghargaan. Itu nggak apa-apa. Kemudian bagaimana penghargaan itu? Satu, bersifat positif. Yang kedua, bersifat positif. Yang kedua, dinyatakan sini ada tidak efektif. Kenapa kok bisa tidak efektif padahal sudah bersifat positif di atasnya? Karena penghargaan yang kita lakukan itu, yang dilakukan itu tidak akan membuat anak bersemangat secara di dalamnya. Ini pasti gini, ketika aku tak mau berlomba dan aku mendapatkan penghargaan, itu hanya sesaat saja. Untuk jangka panjangnya ketika ayo Mbak belajar, dia kemungkinan akan bertanya gini, Bu, aku dapat hadiah lagi enggak? Nah, terus kita bilang, wah Mbak, untuk kali ini tidak ada imbalannya. Pasti saya yakin itu akan menurunkan motivasinya. Nah, itulah segi tidak efektifnya dalam jangka panjang. Seperti itu, dia akan ketergantungan sama yang namanya penghargaan. Yang ketiga, merusak hubungan. Misalkan dalam satu kelas ada anak yang kebetulan yang menonjol, kita kasih penghargaan terus, yang lain tidak. Nah, efeknya apa? Anak yang lain kemungkinan akan cemburu. Nah, seperti itu apa? Akibatnya antara sesama anak itu akan ada kecemburuan, kemudian juga dia akan saling tidak terima, kemudian bisa lain hari itu juga akan saling mengolok, seperti itu. Yang ketiga, mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Seperti yang saya utarakan tadi, jangka pendeknya itu memang anak akan bersenang-senang, tapi jangka panjangnya itu anak akan tergantung sama yang namanya penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan itu artinya bahwa dengan adanya penghargaan ini itu akan bisa mengurangi ketepatan anak dalam mengerjakan. Yang kelima, menurunkan kualitas. Yang terakhir ada mematikan kreativitas. Anak yang terus-menerus dikasih imbalan, lama-lama dia aku ngerjain segini wae, aku dapat imbalan udah, aku nggak mau ngerjain yang lebih gitu. Soalnya teman-temanku ngerjainnya dia juga jelek-jelek, dia akan seperti itu. Dia dia tidak akan mau berusaha meningkatkan kreativitasnya lagi. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Itu yang dalam modul 1.4 itu dinamakan dihukum sama penghargaan. Yang ini adalah selain penghargaan itu adalah adanya hukuman. Hukuman adalah tindakan yang timbul karena adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan. Nah, biasanya kita sudah capek-capek menetapkan aturan, kemudian kita langgar. Nah, kita pengennya apa? Ada hukumannya. Nah, seperti itu sebenarnya sangat tidak disarankan, sangat tidak boleh. Karena apa? Bersifatnya negatif. Yang namanya hukuman itu kalau nggak ada yang positif ya teman-teman, itu pasti negatif. Yang ketiga, hukuman bersifat menyakitkan baik jangka pendek apalagi jangka panjang. Misalkan ada anak yang nggak pakai sepatu, padahal aturannya pakai sepatu. Terus pasti kita hukumannya apa? Nggak boleh masuk kelas. Nah, ada saat jangka pendek itu nggak boleh masuk ke kelas, nggak boleh masuk kelas atau harus mengerjakan tugas yang banyak. Jangka pendeknya dia itu pasti akan shock atau emosi. Kemudian dia juga akan sedih, marah, bisa kan? Jangka panjangnya apa? Ketika hukuman itu dilakukan terus-menerus, dia apa? Dia akan bisa rendah diri, tidak percaya diri. Seperti aku
tiap hari dapat hukuman gitu. Mending aku nggak sekolah seperti itu jangka panjangnya. Yang ketiga, anak akan menyembunyikan kesalahan. Nah, karena dia sudah tahu mau dapat hukuman, akibatnya apa? Dia akan menyembunyikannya, dia akan berusaha berbohong. Dia akan berbohong, oke? Dan itu efeknya jauh lebih mengerikan ya, karena berbohong itu sudah masuk karakter yang tidak baik. Yang keempat, anak menjadi marah, rendah diri, tidak dihargai, dan bisa mengasihkan diri. Itu jangka panjangnya tadi. Seperti itu teman-teman. Berarti kalau kita sudah lihat hukuman ternyata itu efeknya segitu banyak, kira-kira kita masih perlu nggak melakukan hukuman terhadap anak-anak? Nggak perlu, okay? Kalau misalkan ada solusi yang lebih baik, kenapa harus kita melakukan hukuman terhadap anak-anak? Gitu. Yang ketiga, ternyata setelah ada penghargaan, ada hukuman, ada lagi tahapan dalam melakukan disiplin positif, yaitu adanya konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu anak-anak sudah tahu rule-nya, anak sudah tahu aturannya, anak sudah tahu kesepakatannya. Kemudian dia dilanggar, dia tahu konsekuensi itu kalau aku tidak melakukan aturan itu apa gitu. Dia sudah tahu. Makanya konsekuensi itu lebih ringan dari hukuman. Apa? Dia bersifat netral. Yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Nah, gitu nggih. Anak sudah tahu, oh aku hari ini harusnya pakai seragam. Aku nggak pakai seragam. Kemarin aku sudah ada kesepakatan sama guru sama teman-teman. Aku nggak pakai seragam berarti aku harus misalkan meminta maaf pada teman-teman karena aku tidak melaksanakan kesepakatan itu. Seperti itu, sudah ada konsekuensinya. Yang ketiga, anak tetap merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Ya, tetap teman-teman, yang namanya tidak melakukan kesepakatan kemudian mendapatkan konsekuensi itu, anak tetap akan merasa tidak nyaman. Yang keempat, anak belajar taat peraturan yang sudah dibuat. Nah, karena sifatnya tadi netral dan tidak negatif, anak itu juga akan belajar bagaimana menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Itulah bedanya konsekuensi sama hukuman. Kemudian kalau ada anak yang kemudian tidak sesuai aturan atau tidak sesuai kesepakatan, sebenarnya tidak harus dihukum atau tidak melakukan konsekuensinya. Ada satu tahapan dalam melaksanakan disiplin positif ini, yaitu yang namanya restitusi. Ini ada ilmu baru teman-teman, saya juga baru mendapatkannya di modul 1.4 ini. Restitusi. Berarti kita tidak melaksanakan hukuman, tidak melaksanakan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga anak dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Begitu, tidak dihukum, kemudian tidak juga ada konsekuensi, tetapi kita melakukan restitusi. Bagaimana? Apa sebenarnya restitusi dan bagaimana melaksanakannya? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri. Kemudian restitusi berfokus pada solusi. Yang keenam, restitusi menguatkan murid untuk yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk menanamkan disiplin positif. Yang ketiga, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang keempat, restitusi itu menguatkan.
Yang terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti teman-teman setelah keyakinan kelas ini akan ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita akan diajak untuk melakukan langkah-langkahnya. Nanti ada 3 langkah yang akan kita bahas di tahapan berikutnya. Oke? Kemudian ini ternyata teman-teman, anak-anak atau manusia itu dalam melakukan tindakannya itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke? Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan dasar manusia. Itu adalah 6 kebutuhan dasar manusia. Dan setiap anak ketika melakukan tindakan itu pasti akan didasari kebutuhan dasarnya. Nggak mungkin itu. Misalkan kita melihat ada anak yang lari-lari saja, nggak mau di kelas, lari-lari saja. Itu nggak mungkin dia melakukannya tanpa ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Kadang kita saja yang terlalu memaksakan, kok nggak mau masuk sekolah ya, kok nggak mau masuk kelas ya. Padahal sebenarnya mungkin dia itu ada kebutuhan yang pengen diungkapkan, dia di luar ternyata apa tuh, ayo masuk kelas, nggak mau. Kenapa? Dia pengennya ke kamar mandi. Nah, seperti itu. Atau aku pengennya bebas dulu bukan? Mungkin dia dari rumah sudah jenuh, seperti itu. Pasti ada kebutuhan dasar yang ingin disampaikan si anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makan, kemudian sandang, papan, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi anak. Bagaimana kalau anak tidak mendapatkan semuanya? Pasti akan ada masalah di kemudian hari ya. Entah itu emosionalnya atau apa. Contoh paling mudah adalah anaknya, kemana saya lihat anaknya Bu Yuni ya di kelas. Boleh cerita Bu Yuni? Yang mana Bu? Yang kemarin yang anaknya Bu Yuni bisa cerita yang dia katanya perutnya sakit. Nah, itu kan ada kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Akhirnya dia ke bagaimana dia sebenarnya membutuhkan, dia kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Yang disampaikan Bu Herma tadi benar. Namanya Mbak Nisa itu memang karena dia di rumah itu terbiasa ndak sarapan mungkin awal-awal dulu nggak begitu saya perhatikan. Ternyata memang efeknya karena dia jarang sarapan dan dari pagi sampai siang itu 4-5 kali itu sering mengeluh perutnya sakit kemarin-kemarin. Nah, ternyata ketahuan ketika kemarin waktu di Sentra Balok, memang mengeluh kembali. Ketika saya beri pertanyaan apakah mau ke belakang, tidak. Apakah kembung, tidak. Tapi tetap saya kasih minyak kayu putih ya. Setelah itu sudah makan snack tapi kok tetap saja mengeluh sakit. Akhirnya saya ajak makan di dapur. Saya minta 1 porsi nasi sama Bu dapur untuk si Mbak Nisa ini. Setelah itu alhamdulillah memang maafnya lahap sekali. Dan setelah itu memang efeknya, kalau penafsiran saya ya memang karena belum sarapan itu. Jadi setelah itu sampai siang nggak ada ngeluh sakit perutnya, seperti itu. Matur suwun Bu Yuni. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana jika anak tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah rasa untuk kita memberikan kasih sayang kepada anak. Penguasaan ini adalah penghargaan
keluarga atau anak merasa bisa begitu. Kebebasan dan kesenangan. Kita lihat saja teman-teman. Nah, ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini dikaitkan dengan posisi kontrol kita sebagai pendidik. Nah, kalau teman-teman coba dilihat, ini ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan sama kita. Kira-kira selama ini teman-teman itu memposisikan diri kita terhadap anak itu pada posisi yang mana? Sebagai teman? Oke. Bu Ani? Sebagai teman juga. Oke. Yang lain? Teman juga. Nah, iya teman-teman. Ini ada posisi kontrol. Coba. Ini yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga pemantau, 4 teman, kemudian manajer. Nah, nanti kita akan mereview diri kita, sebaiknya kita itu ada di posisi mana begitu. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Guru selalu menganggap bahwa pembelajarannya berhasil dengan satu metodenya. Berarti kalau ada anak yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan pembelajaran kita, berarti itu disalah. Itu ada tipe-tipe guru dengan tipe penghukum. Kira-kira pernah nggak melakukan seperti ini teman-teman? Nah, bisa lagi dihindari, okay? Kemudian apa lagi? Guru akan melakukan hukuman fisik atau psikis jika ada pelanggaran terhadap metode aturannya. Tidak hanya hukuman fisik, tapi juga psikis. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan lagi, okay? Kita tidak boleh jadi penghukum, okay? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lembut sehingga membuat anak merasa bersalah, tidak nyaman, bahkan bisa rendah diri. Bu guru dengan posisi rasa bersalah ini suaranya masih lembut gitu. Bukan kalau penghukuman dia akan tegas gitu. Kalau ini cenderungnya akan lembut, tapi dia menyalahkan si anak ya. Kamu tadi yang menumpahkan minyak ya gitu. Kamu tadi ya seperti itu. Itu sebenarnya kita melulu ya, tapi itu bisa membuat anak semakin down gitu, menjatuhkan. Tapi dengan cara yang lembut, itu nggak boleh lagi gitu. Yang ketiga, posisi kontra sebagai teman. Nah, ini tadi yang kata yang dipilih teman-teman. Guru akan bersikap lembut, ramah, dan menyenangkan anak layaknya seorang teman. Nah, ini kelihatannya akrab sekali, dan itu yang biasa kita lakukan, okay? Karena apa? Kita itu pengen mengambil hatinya anak, maka kita akan memposisikan diri sebagai teman gitu. Ayo kesini, ayo main kesini gitu. Nah, sebenarnya itu juga nggak baik juga. Karena apa? Murid itu di suatu saat itu tidak akan menganggap kita sebagai guru begitu. Dia akan cenderung apa? Kita menganggap dia sebagai teman begitu. Itu juga sebenarnya posisi kontrol yang kurang baik gitu. Yang keempat adalah pemantau. Guru akan mengambil posisi memantau atau mengawasi murid dengan menggunakan aturan yang ada. Pemantau di sini itu dia akan mengawasi anak. Itu sesuai aturan enggak ya? Kamu tadi sudah melakukannya belum? Aturannya gimana tadi? Nah, seperti itu. Itu mengawasi atau memantau. Benar enggak ya? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, teman-teman, saya juga baru tahu itu. Ternyata posisi kontrol yang baik atau yang paling bagus kita lakukan untuk mendisiplinkan anak itu adalah manajer. Guru akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakannya, mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga murid akan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Posisi manajer ini akan membantu murid menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, merdeka dan mandiri. Jadi bukan teman, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah atau pemantau, tetapi kita memposisikan diri sebagai manajer. Caranya nanti kita dengan melakukan
restitusi. Oke, sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Dalam segitiga restitusi ini kita akan belajar, kita akan melakukan tindakan untuk mengembalikan anak ke dalam kelompoknya, anak yang sudah tadi melakukan pelanggaran, ya, untuk kembali ke kelompoknya, kemudian dengan karakter yang kuat. Bisa dilakukan siapa saja, bisa dilakukan oleh orang tua dan juga guru. Nah, ini adalah tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, kita akan ketika anak melakukan kesalahan, itu pasti kan anak akan merasa bersalah, ya. Nah, kita akan tanyakan. Sebentar, kita akan menanyakan ke anak-anak apa motivasinya tadi, kenapa melakukannya seperti itu, ya. Sambil kita menenteramkan dirinya, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah itu kenapa, Bu? Ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah ini kita bisa lakukan begini. Kamu kenapa melakukan kesalahan itu? Apa alasanmu, kita tanyakan. Nah, nggak langsung ujuk-ujuk kita kamu salah enggak, tapi kita tanyakan lagi, kenapa kamu melakukannya? Apa alasannya? Seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita ke tahap yang berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, Mbak, Mas, keyakinan kita itu apa toh? Yang kemarin yang sudah kita sepakati. Nah, kita ingatkan lagi kesepakatannya, keyakinannya. Kalau sudah dia mengingat keyakinannya, kemudian kita ajak kembali ke keyakinannya. Mau nggak, Mas? Mau nggak, Mas, kalau Mas itu melakukan kesepakatannya lagi gitu? Mau nggak, Mas, kita kembali menjadi anak yang hebat, misalkan keyakinan seperti itu. Itu ya, teman-teman, ya. Kemudian, nah ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama warga kelas dan berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan. Bu, lah kok enggak aturan kelas, kok enggak peraturan sekolah gitu. Kalau peraturan sekolah atau aturan kelas itu adalah yang membuat itu adalah gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita mengajak muridnya untuk membuat bersama-sama agar efeknya lebih bagus. Kita untuk keyakinan kelas kita yang bagus apa ya? Sayang teman. Berarti apa? Teman-temannya sudah menyepakati bersama. Gitu, nggak harus dipaksa. Apalagi menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu semua anak itu melakukan atau memberikan kontribusinya sehingga bisa menciptakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, kemudian keyakinan kelas dalam bentuk positif, misalkan menjaga kesehatan, kemudian menjaga keselamatan, sayang teman, menjaga kebersihan, hormat, patuh, seperti itu. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dilaksanakan. Misalkan kayak kelas saya,
itu membuat keyakinan kelasnya juga cuma 3, karena jangka memori anak itu juga nggak banyak-banyak. Begitu, keyakinan kelas dapat ditinjau dan dikembangkan lain waktu. Yang lain lagi, nah ini tadi contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, teman-teman. Contohnya, misalnya selalu membantu teman, berkomitmen terhadap tugas, menghormati orang lain, bersikap sopan santun, menjaga keselamatan bersama. Lihat, semuanya tidak ada kata-kata negatif. Semua yang kita tanamkan ke dalam diri anak itu adalah kalimat positif. Kalimat positif yang bisa mempengaruhi anak dalam bertindak. Kemudian ini contoh keyakinan kelas saya. Kemarin teman-teman saya sudah melakukan aksi nyata. Ini saya sama anak-anak Alima itu membuat keyakinan kelas. Pada awalnya saya terangkan dulu, saya motivasi anak-anak bagaimana membuat suatu kelas yang nyaman, bagaimana membuat anak semua di A5 itu merasa nyaman dan aman ketika sekolah. Bagaimana caranya? Ayo kita membuat keyakinan kelas bersama, disepakati bersama. Kalau keyakinan kelas saya itu contohnya dengan memakai gambar, teman-teman. Karena memang kalau untuk usia TK itu, kalau untuk membuat keyakinan kelas itu belum bisa. Kalau kelas saya itu belum bisa menulis gitu. Itu dengan gambar dulu. Saya terangkan apa keyakinan yang bisa kita sepakati bersama. Akhirnya kita bisa menemukan satu, menjaga kebersihan. Caranya bagaimana? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Yang kedua itu adalah sayang teman. Kenapa saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman itu kok sayang teman? Karena di kelas saya itu banyak anak-anak yang masih gerakannya masih belum terjaga. Sehingga bagaimana saya pengen kelas kita jadi kelas yang nyaman. Caranya gimana? Saya menyepakati, saya membuat keyakinan kelas, yaitu sayang teman. Jadi antar sesama teman itu harus sayang teman, gak boleh pegang keras-keras. Itu kita sepakati bersama. Kemarin ada yang satu yang gerakannya gak terjaga. Saya bilang ini, kemarin kesepakatannya apa ya? Keyakinan kelasnya apa ya? Saya bilang gitu. Saya bukan lagi peraturannya. Karena mereka sudah tahu, kita sudah membuatnya seperti itu, begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah membantu teman. Membantu teman atau saling bekerja sama. Itu yang kita buat, hanya 3 saja. Itu yang kira-kira yang mungkin bisa teman-teman lakukan juga di kelasnya teman-teman. Ayo bersama-sama, mungkin dari sekarang kita buat keyakinan bersama. Misalkan kelasnya terlalu heboh, ayo bagaimana gitu, yuk kita sepakati yuk. Misalnya kan, karena keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali. Oh ya, keyakinan kelas kita bulan ini kita harus menghormati teman. Itu berarti apa? Selama sebulan ini kita harus bisa menghormati teman, menjaga teman, sayang teman, seperti itu. Nanti kalau sudah bulan berikutnya kita tinjau lagi, sudah dilaksanakan belum? Apa perlu dikoreksi lagi, seperti itu. Nanti juga saya sebulan kemudian nanti saya akan tinjau lagi sama teman-teman saya, sama anak-anak Alima. Sudah benar belum keyakinan kelas kita, seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif kita. Satunya adalah dengan menerapkan keyakinan kelas, kemudian dengan menerapkan disiplin positif, kemudian kita bisa melakukan restitusi. Seperti itu. Ya, semoga teman-teman apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekali teman-teman tadi kalau
ada banyak kekeliruan dari saya. Itu tadi saya hanya sharing ilmu saja yang saya dapatkan dalam modul 1.4. Begitu saja. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Monggo saya kembalikan kepada Bu Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah tanya jawab dan diskusi. Kami persilahkan teman-teman rekan guru untuk dapat memberikan tanggapan atau mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan kepada Bu Irma. Waktu kami persilahkan. Ya, monggo. Terima kasih Bu Tuti waktunya. Untuk Bu Irma, terima kasih paparannya. Terima kasih sangat membantu kami para guru untuk meluaskan wacana kita, memperbaiki pola pembelajaran kita di kelas. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Bu Irma tadi, apakah di setiap kelas perlu membuat keyakinan kelas? Ya, seperti itu. Apakah di setiap kelas yang ada ini perlu membuat keyakinan kelas? Terima kasih Bu Irma. Monggo untuk Bu Irma. Terima kasih Bu Ani. Begini teman-teman, menurut hemat saya ada baiknya itu setiap kelas itu kita membuat suatu keyakinan kelas nih. Untuk apa? Untuk kita dilaksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas itu kita buat bersama anak-anak. Dengan seperti itu, anak-anak itu akan mengerti, akan merasa dihargai. Oh iya, aku diajak urun rembuk sama Bu Ani loh. Berarti besok aku juga berkewajiban untuk melakukan keyakinan kelas itu karena aku sudah membuatnya sendiri gitu. Nek peraturan kelas kan yang buat Bu Ani, tapi nek keyakinan kelas dibuat bersama teman-teman gitu. Jadinya efeknya itu akan lebih besar gitu. Efeknya anak-anak insya Allah itu akan lebih mematuhi keyakinan kita kelas itu, kemudian juga melaksanakan kelas itu. Dan satu lagi, keyakinan yang dibuat oleh anak-anak sendiri itu adalah motivasi dari dalam dirinya, bukan karena disuruh. Memang dari awal kita membuat itu kita terangkan dulu, kita ajak kita ajak rembuk anak-anak, ayo kita buat yuk gitu, tanpa paksaan. Dengan efek tanpa paksaan itu insya Allah anak-anak akan lebih mematuhi, melaksanakan, berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas itu. Kalau menurut saya seperti itu Bu Ani. Monggo Bu. Monggo, ada lagi? Oh iya, Bu Ismi, monggo. Baik, terima kasih Bu Irma dan Bu Tuti atas kesempatannya. Dari penjelasan tadi Bu Irma sudah menjelaskan tentang adanya penghargaan, hukuman, dan restitusi. Restitusi bisa dikatakan sebagai langkah terbaik untuk menanamkan disiplin positif. Nah, pertanyaannya apakah restitusi itu bisa diterapkan untuk semua anak, padahal masing-masing anak itu adalah pribadi yang unik. Gitu. Terima kasih. Ya, mungkin hampir sama seperti Bu Ismi, antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Karena saya mengakui di kelas saya, terutama saya, itu memang sering sekali menyampaikan ke anak-anak kaitannya tentang konsekuensi, dan itu hampir sering sekali. Karena memang unik juga anak kami, terutama juga kelas saya. Jadi, apakah restitusi itu berlaku untuk semua karakter anak? Karena memang di kelas saya ada beberapa memang mental, bahkan di konsekuensi aja mental gitu loh, gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih Bu Ini, Bu Ismi. Saya akan coba menjawabnya sepengetahuan, sepaham saya gitu restitusi ini itu bisa diterapkan, kalau menurut ini adalah bisa diterapkan di semua kelas, di semua jenis
kemudian SMP, SMA, dan juga bisa diterapkan di semua anak. Baik itu untuk anak yang mempunyai karakter yang unik atau memang yang anak yang kebetulan spesial gitu. Itu insya Allah bisa dilaksanakan asal penelaksanaannya itu memang sesuai dengan tahapannya tadi. Tahapan seketika restitusi seperti ini. Tahapannya ini memang harus dilaksanakan gitu, dari yang menstabilkan identitas, kemudian kalau sudah menstabilkan identitas selesai, kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah, kemudian lagi ke menanyakan keyakinan. Seperti itu. Berarti nanti karena ini ada menanyakan keyakinan, berarti mohon nanti sebelumnya kita buat keyakinan dulu ya. Jadinya di setiap kelas itu kita buat keyakinan kelasnya misalkan aku sayang teman. Nah, kemudian di suatu saat ada anak kita yang nggak sayang teman atau misalkan pegangnya terlalu keras. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu untuk mendisiplinkan anak, untuk menanamkan disiplin positif itu. Tahapannya seperti ini tadi, 3 tadi. Itu distabilkan dulu, kemudian ditanya, kenapa kok itu melakukan itu, tujuannya apa gitu. Pastikan nggak mungkin anak melakukan kesalahan tanpa ada tujuan. Kemudian setelah itu kita tanyakan, kita ingatkan keyakinan kita yang sudah kita buat itu apa. Coba diingat lagi Mbak, masih sepakat enggak? Seperti itu. Kalau masih sepakat, ayo kita laksanakan lagi, seperti itu, diingatkan lagi. Tetapi memang untuk TK ini bahasanya yang simpel-simpel saja gitu. Kan udah modul 4, 1T4 itu bahasanya memang agak untuk yang lebih dari pendidikan yang lebih ya. Kalau kita nih bahasanya bahasa yang bisa diterima anak ngoten saja. Itu intinya dengan segitiga restitusi ini kita bisa mengembalikan anak ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi sudah nggak sayang teman, bagaimana kita mengembalikan anak itu kembali ke menjadi anak yang benar-benar sayang teman, bahkan lebih dari dirinya yang dulu begitu. Itu ada anak yang kok belum menjaga kesehatannya, belum menjaga keselamatannya. Dengan segitiga restitusi ini kita akan mengembalikan anak itu menjadi anak yang lebih bisa menjaga kesehatan, keselamatannya, bertanggung jawab seperti itu, lebih dari keadaan yang semula, seperti itu, dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu Bu Is sama Bu Yun. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin kurang menarik atau kurang jelas. Monggo, masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya, cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan positif ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam bertutur kata selama kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin saya sudah mengikuti acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Saya mengapresiasi kegiatan tersebut karena saya mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan di kelas saya. Terima kasih.